Eee, tentu, pertanyaan itu banyak jawabannya kawan-kawan, eee, tapi yang akan saya ketengahkan mungkin beberapa ya. Eee, yang saya udah tulis itu ini jawaban Pak Quraish Shihab ya, meskipun saya punya pengalaman menemukan jawaban, di karyanya Abdullah Diros, di kitabnya yang berjudul An-Naba'ul Qasim. Eee, i tapi saya akan mengutip jawaban dari Pak Quraish Shihab, alasannya ya, teman-teman bisa cek, bisa akses juga ya karena dia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Abdullah Diros itu menggunakan bahasa Arab. Setahu saya itu belum ada uh, terjemahannya ya, karena itu dikaji di Azhar waktu saya nemuin kitab itu. Jadi kalau argumen di Prof. Quraish Shihab itu ini di bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran. Di awal-awal itu dia memang secara khusus membahas bukti kebenaran Al-Quran, bukti keotentikan Al-Quran itu sekitaran kalau nggak salah 9 halaman ya. Uh, jadi ada beberapa argumen yang disebut oleh Prof. Shihab. Ini sambil saya baca tulisan saya karena udah saya tulis kemudian saya publish kemarin. Uh, yang pertama itu dia mengutip uh, pandangan Muhammad Hussein At-Tabatabai. Ini ulama Syiah kalau nggak salah. Tapi nanti di video lain saya akan jelaskan bagaimana kita memandang perbedaan aliran di dunia Islam. Uh, jadi menurut Tabatabai, dia mengatakan bahwa sejarah Al-Quran itu begitu jelas dan terbuka. Jadi kemungkinan Al-Quran ini tidak sesuai dengan apa yang kita terima, dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena sejak diturunkannya itu Quran itu dibacakan, didengar oleh sahabat, dihafal, ditulis, dipelepah-pelepah daun gitulah dan sebagainya ya. Kenapa dihafal? Karena orang Arab itu biasanya menghafal kalau dalam beberapa literatur yang bicara tentang sejarah Arab ya, dan di buku Pak Prof. Quraish juga mengatakan memang sejarah orang Arab itu lewat jalur hafalan. Kemudian karena dia dihafal, terus ada fase di sejarah Islam itu penulisan Al-Quran atau pengumpulan teks-teks yang sudah ditulis di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu dijadikan satu mushaf. Dan begini, kenapa dia Muhammad Tabatabai mengatakan dia terbuka dan jelas ya sejarahnya, karena memang syarat penerimaan Quran, syarat dia harus mutawatir kalau dalam tradisi hadis. Jadi dia harus minimal orang banyak yang menerimanya. Kalau orang banyak itu harus sepakat bahwa itu memang bacaannya kayak gitu. Dalam tradisi hadis itu, misalnya kalau ada sesuatu yang satu orang berbeda dengan orang berbeda, maka dia nggak akan diterima. Secara sederhana begitu gambarannya ya. Kalau jadi Quran itu baru diterima ayatnya kalau dia mutawatir. Dan itu adalah praktik yang terbuka menurut Syekh Tabatabai ya. Kemudian berikutnya argumen kedua itu dari Rashad Khalifah ya. Prof. Quraish tidak terlalu menjelaskan Rashad Khalifah ini siapa, tetapi dia memberikan sorry ya, saya agak flu jadi suaranya mungkin agak keflu-fluan dikit ya. Jadi Rashad Khalifah ini kalau dia menemukan semacam keunikan, kalau bagi saya sih keunikan ya. Jadi menurut dia, jadi semua awal surat dalam Al-Quran yang berawalan dengan huruf hijaiyah, misalnya Nun, wal qalami wa ma yasturun, atau alif lam mim dan sebagainya lah. Saya lupa ini istilahnya apa ya huruf itu ya kalau dalam tajwid. Jadi menurut dia huruf hijaiyah yang menjadi awalan dari surat-surat dalam Al-Quran itu ternyata habis dengan angka 19. Dia ngasih contoh ya dalam buku Membumikan Al-Quran itu, Rashad Khalifah itu surat ke-50 yang berawalan Qaf. Jadi Qaf, kata Rashad Khalifah, terulang sebanyak 57 kali. Dan dia akan habis dengan angka 19 katanya. Jadi dia mengkalikan 3 kali 19 hasilnya 57 gitu. Itu contohnya ya. Dan begitu juga dengan huruf-huruf yang menjadi awalan di surat yang lain. Itu banyak ya, kawan-kawan bisa cek di Membumikan Al-Quran, itu banyak. Tapi surat Qaf ini sebagai perwakilan doang supaya video ini tidak terlalu panjang.
Eh, dan angka 19 itu dijelaskan oleh Prof. Syekh itu diambil dari surat Al-Mudaththir ayat 19, ayat 30. Di sana disebut alaiha tis'ata asyar, padanya 19, angka 19 itu yang dikaitkan dengan itu. Dan ini juga sih karena dia ngambil angka itu dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Itu yang kedua kawan-kawan. Yang ketiga itu adalah yang ketiga itu Prof. Quraisy itu membaginya menjadi tiga. Yang pertama itu aspek sastrawi, kedua itu pemberitaan gaib, ketiga itu isyarat-isyarat ilmiah. Jadi khusus untuk aspek sastrawi itu memang hal yang saya pribadi inilah yang saya temukan juga ketika belajar Quran dan tafsir di Azhar. Jadi itu saya pelajari sebentar dan memang ini adalah salah satu aspek yang membuat saya pribadi meyakini bahwa memang Quran ini dari Tuhan karena saking indah dan teliti kayak gitu, teliti, banyak keseimbangan di situlah kalau bahasanya Abdul Razak Novel kalau dalam membumikan Al-Quran. Contohnya begini ya, misalnya keseimbangan dalam Al-Quran itu misalnya dari keseimbangan kata mati dan hidup. Jadi mati dan hidup itu kalau dihitung dalam Al-Quran itu jumlahnya sama, 145 kali kayak gitu. Dan ini banyak terjadi ya dalam Al-Quran itu banyak keseimbangan tidak hanya cuman soal mati dan hidup dan beberapa keterangan-keterangan lain yang kemudian membuat kita menyimpulkan oh ini teliti banget, oh ini kok bisa gitu. Saya pribadi ketika belajar di Azhar itu sampai nggak habis pikir ketika belajar soal sisi sastrawi Al-Quran kayak gitu. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lah. Tapi ini cuman untuk memberikan beberapa jawaban ya, karena ini masih banyak. Kemudian ada pemberitaan gaib. Jadi Prof. Prasyab itu mengutip ada ahli purbakala yang ngecek mumi Firaun yang di Mesir ya. Jadi dia nggak tahu kalau ini Firaun kayak gitu ceritanya. Terus ternyata setelah dia cek tubuhnya ini berasal dari ribuan tahun kali ya. Yang menyimpulkan ini bahwa menunjukkan memang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kan dalam Al-Quran itu disebut bahwa Firaun itu diselamatkan, dia mati tapi diselamatkan untuk dijadikan pelajaran bagi generasi berikutnya. Nah yang ketiga itu adalah isyarat-isyarat ilmiah. Ya kalau isyarat ilmiah barangkali memang untuk generasi kita hari ini sesuatu yang ilmiah itu adalah sesuatu yang biasa kita kaitkan dengan Al-Quran ya. Dan kita sepakat soal itu ya, banyak isyarat-isyarat ilmiah, misalnya ada bulan, ada tumbuhan, ada perputaran planet dan sebagainya lah, yang menjadi isyarat-isyarat ilmiah ya. Mungkin hanya itu kawan-kawan jawaban dari Prof. Quresh Shihab ketika membincangkan tentang kebenaran Al-Quran. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.